Bagian keempat, sejarah yang disembunyikan. Illuminati membunuh paling tidak 2 presiden lagi. Kutukan institusi-institusi sipil kita ditemukan di Masonry, sudah kuat dan bertambah kuat dari hari ke hari. Aku berhutang kepada negeriku untuk menguak bahaya-bahayanya. Kapten William Morgan, dibunuh tanggal 11 September tahun 1826. The Mardi Gras Secrets adalah dokumen internet yang mencurigakan, tapi sangat bisa dipercaya. Dokumen ini menyatakan bahwa agen-agen Illuminati telah meracun dan membunuh Presiden William Henry Harrison tahun 1773 sampai tahun 1841, dan Zachary Taylor tahun 1784 sampai tahun 1850. Mereka juga meracuni James Buchanan pada tahun 1857, tapi dia selamat. Ketiga presiden ini berusaha menghalangi rencana-rencana Illuminati Rothschild untuk Perang Sipil Amerika Serikat tahun 1860 sampai tahun 1865. Dokumen itu juga menghuraikan peran Illuminati dalam pembunuhan Abraham Lincoln dan Senator Huey Long. Kita tahu mereka membunuh Presiden Garfield, McKinley, dan Kennedy, juga mungkin Warren Harding dan Franklin D. Roosevelt. Jika George Walker Bush tidak bekerja dengan sangat buruk, mungkin dia sudah dibunuh pula. Website The Mardi Gras Secrets dibuat pada Desember tahun 2005 oleh Mimi Eustice, anak perempuan Samuel Todd Churchill. Dia adalah anggota tingkat tinggi di perkumpulan Mardi Gras New Orleans yang disebut The Mystic Crew of Comus. Perkumpulan ini mengatur kembali perayaan Mardi Gras pada tahun 1857, dan merupakan cabang perkumpulan Skull and Bones. Perkumpulan ini dimulai sebagai garis depan kegiatan-kegiatan Mason dengan Albert Pike, Judah Benjamin, dan John Slidell sebagai pemimpin konfederasi. Informasi ini diperoleh berdasarkan pengakuan Samuel Churchill di ranjangnya menjelang ajalnya. Dia sekarat akibat kanker paru-paru. Miss Eustice belakangan memutuskan untuk mengungkapkannya kepada publik setelah ia juga tertular penyakit mematikan itu. Biang keladi Illuminati adalah Caleb Cushing tahun 1800 sampai tahun 1879, rekan kerja William Russell, penyelundup opium yang mendirikan perkumpulan Skull and Bones di Yale University pada tahun 1832. Agar kedudukannya naik di perkumpulan ini, seseorang harus ikut serta dalam ritual peralihan. Menurut Eustice, Skull and Bones, atau Persaudaraan Maut, hanyalah tim pembunuh politisi Amerika Serikat yang menentang rencana keluarga Rothschild untuk menguasai dan mengendalikan ekonomi dunia dengan darah mereka. Contohnya Caleb Cushing terlibat peracunan arsenik yang mengakibatkan kematian Presiden Amerika Serikat William Henry Harrison pada tanggal 4 April tahun 1841 dan Zachary Taylor pada tanggal 9 Juli tahun 1850. Kedua presiden ini pernah menentang mengakui Texas dan California sebagai negara bagian budak. William Henry Harrison adalah presiden pertama yang tewas saat menjabat, hanya bertugas selama 31 hari. Pada tanggal 3 Juli tahun 1850, Zachary Taylor diancam agar menghukum gantung orang-orang yang terlibat pemberontakan terhadap Union. Hari berikutnya sang presiden jatuh sakit, memuntahkan zat hitam, dan meninggal tanggal 9 Juli. Pihak berwenang Kentucky baru-baru ini menggali jasad Taylor untuk mencari bukti peracunan dengan arsenik. Pembunuhan Abraham Lincoln. Saya memparafrase Miss Eustice, selama Perang Sipil tahun 1861 sampai tahun 1865, Presiden Lincoln butuh uang untuk mendanai perang. Para bankir lintah darat menginginkan bunga 4% hingga 36%. Daripada itu, Lincoln menyuruh Kongres mengesahkan pencetakan hutang greenback senilai $450 juta sekaligus uang bebas bunga. Greenback berlaku sebagai mata uang untuk semua hutang, baik publik maupun swasta.
Keluarga Rothschild sadar bahwa jika para pemerintah berdaulat mencetak uang kertas bebas bunga dan bebas hutang, kekuatan mereka akan patah. Pembunuhan Lincoln, John Wilkes Booth, adalah anggota kesatria lingkar emas Pike. Dia berada di New Orleans selama musim dingin tahun 1863 sampai tahun 1864 dan bersekongkol dengan Pike, Benjamin, Slidell, dan Laksamana G.W. Baird untuk membunuh Lincoln. Eustace berkata ayahnya menekankan bahwa kebanyakan Mason di bawah pangkat 3 adalah orang-orang baik pekerja keras. Illuminati Skull and Bones memanfaatkan orang-orang Mason sebagai samaran. Orang-orang yang telah melewati pangkat 22 melakukannya dengan ikut serta dalam ritual membunuh raja. Anggota-anggota pangkat lebih rendah melaksanakan perintah tanpa menyadari peran mereka dalam membunuh raja. Untuk membunuh Abraham Lincoln, Pike, Benjamin, Slidell, dan August Belmont, agen utara Rothschild, dijadikan raja-raja rahasia The Mystic Crew of Comus. Andrew Johnson, wakil presiden menjadi presiden dan memaafkan Albert Pike. Albert Pike menganugerahi Andrew Johnson pangkat 33 ritual peralihan. Para dokter berperan penting dalam rencana Illuminati untuk membunuh para pemimpin politik Amerika Serikat yang menghambat golongan elit perbankan internasional mengambil alih Republik Amerika Serikat, Eustace menulis. Para dokter Illuminati berperan dalam kematian Presiden Amerika Serikat William Henry Harrison dan Zachary Taylor. Mereka juga memainkan peran maut dalam penembakan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tanggal 14 April tahun 1865, meninggal tanggal 15 April tahun 1865, James Garfield pada tanggal 2 Juli tahun 1881, meninggal tanggal 19 September tahun 1881, dan William McKinley Jr. pada tanggal 6 September tahun 1901, meninggal tanggal 14 September tahun 1901. Teddy Roosevelt menjadi presiden setelah William McKinley ditembak. Roosevelt menerima peralihan ke pangkat 33 dan menjadi raja rahasia Mystic Crew of Comus. Selama masa jabatan kepresidenannya, Skull and Bones menjadi berurat akar dan mengendalikan Republik Amerika Serikat. Huey Long Kingfish adalah seorang populis yang menunggang tantangan kuat kepada FDR sebagai gubernur Louisiana dan belakangan sebagai senator Amerika Serikat. Tidak seperti FDR, dia bukan seorang Mason dan bukan pilihan para bankir. Programnya yang bertajuk Berbagi Kekayaan Kita menjadi ancaman serius bagi Illuminati. Seorang anggota Illuminati, Dr. Carl Austin Weiss menembak Long pada tanggal 8 September tahun 1935, dan Dr. Arthur Vidrin memastikan bahwa Long tidak pulih kembali. Menurut Eustace, Weiss seharusnya menembak Long tepat di wajah, dan pengawal Long, Murphy Roden, seharusnya menembak Weiss dan Long sekaligus. Mungkin itulah yang terjadi. Roden, mata-mata untuk J. Edgar Hoover, memompa 60 peluru ke dalam tubuh Weiss. Dr. Weiss diancam bahwa bayinya akan dibunuh jika dia mengingkari misi ini. Baik FDR maupun J. Edgar Hoover memenangkan ritual peralihan pangkat 33 berkat peran serta mereka dalam pembunuhan ini. Franklin Delano Roosevelt dijadikan Raja Comus pada 1937, ketika J. Edgar Hoover datang ke New Orleans untuk menjalankan pemerintahannya sebagai Raja Comus. Dia terlibat dalam kehebohan seksual perihal homoseksualitas dan berbusana lintas gender bersama berbagai anggota keturunan golongan elit Mystic Crew of Comus. Lindbergh dan Harding, agen-agen Skull and Bones dengan restu dan peran dari J. Edgar Hoover, spesialis pelindung pelaksana berpangkat 33 untuk keturunan golongan elit keluarga Rothschild, membunuh putra Freemason Charles Lindbergh. Pembunuhan ini dilakukan sebagai contoh bahwa pendirian Lindbergh yang isolasionis tidak sejalan dengan kehendak Illuminati.
Miss Justice tidak bersentuhan dengan kematian Presiden Warren Harding tahun 1865 sampai tahun 1923 dengan racun, tapi beginilah Wikipedia mendeskripsikannya. Pada akhir Juli, ketika bepergian ke selatan dari Alaska lewat British Columbia, Harding mengalami sesuatu yang dianggap sebagai keracunan makanan parah. Di Hotel Palace di San Francisco, dia mengalami pneumonia. Harding meninggal akibat entah serangan jantung atau stroke pada jam 7:35 malam tanggal 2 Agustus tahun 1923, pada usia 57 tahun. Pengumuman resmi dicetak di New York Times pada hari itu. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa stroke apopleksia adalah penyebab kematiannya. Dia sudah sakit selama tepatnya 1 minggu. Untuk FDR, lihat buku Emanuel Josephson, The Strange Death of Franklin D. Roosevelt tahun 1948. Kesimpulan dokumen The Mardi Gras Secrets mengusulkan bahwa, menimbang dalamnya kerusakan, Amerika Serikat tidak bisa dianggap serius sebagai demokrasi. Ada pola kendali Illuminati Rothschild sepanjang sejarah Amerika Serikat. Orang-orang yang menyangkal hal ini sama dengan hidup di negeri fantasi. Amerika Serikat diciptakan untuk memajukan tatanan dunia baru Illuminati, berdasarkan kendali kredit Rothschild. Gagasan-gagasan ideal Amerika dirancang untuk menipu dan mengubah massa, bukan untuk sungguh-sungguh diwujudkan. Para pendiri dan pahlawan Amerika Serikat kebanyakan adalah Mason, termasuk Paul Revere, John Paul Jones, dan Benjamin Franklin. Francis Scott Key yang menulis lagu kebangsaan adalah seorang Mason. John Hancock dan kebanyakan penandatangan deklarasi kemerdekaan juga Mason. Lebih dari setengah presiden adalah Mason. Ini termasuk Washington, Madison, Adams, Jefferson, Monroe, Jackson, Van Buren, Tyler, Polk, Taylor, Pierce, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, Tr. Taft, Harding, FDR, Truman, Lyndon Baines Johnson, Ford, Reagan, Clinton, Bush 1 dan 2, dan Obama. Sebagian di antara orang-orang ini mengira Masonry adalah tentang menjadikan umat manusia lebih baik, dan telah dibunuh. Para presiden lain yang bukan Mason, seperti Eisenhower, Nixon, dan Carter, tetap dikendalikan oleh kekuatan gelap yang sama. Sepanjang sejarahnya, Amerika Serikat telah dicengkeram pemujaan setan yang dikuasai oleh kartel perbankan Central Rothschild. Banyak presiden dan politisi heroik berusaha membebaskan rakyat. Mereka pun mati tanpa diakui dan disesali orang-orang lain, sementara pembunuh mereka berjaya dan dihormati. Beginilah jalan takdir setan. Amerika Serikat adalah negara yang dipenggal, raksasa tanpa kepala yang dipimpin iblis-iblis. Apakah perang-perang dunia disutradarai? Muslim rusuh di Afghanistan karena para interogator Amerika Serikat di Teluk Guantanamo menggelontorkan Al-Quran ke toilet. Bagaimana Muslim mengetahui ini? Kejadian ini dilaporkan di Newsweek tentu saja. Oh tidak, mereka tidak bisa menekan yang ini. Newsweek dimiliki oleh keluarga Eugene Meyer, mantan Direktur Dewan Keuangan Perang Dunia I, Gubernur Federal Reserve dan Presiden Bank Dunia. Perusahaannya, Washington Post, punya sejarah panjang dengan CIA. Tidak ada yang tampak di media massa tanpa niat terselubung. Illuminati sedang mempromosikan perbenturan peradaban antara Islam dan Amerika Serikat. Dalam persiapan menuju Perang Dunia III sekarang, kita perlu bertanya apakah kelompok jahat ini juga menyutradarai Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II terjadi genosida 70 juta manusia. Sebuah rincian dalam buku Prince Michel Sturza The Suicide of Europe tahun 1968, membuat saya terpikir sesuatu. Sturza adalah Menteri Luar Negeri Romania dari September hingga Desember tahun 1940. Dia pemimpin pro-Nazi, anti-komunis, gerakan legioner Kristen nasionalis.
Para Nazi, yang juga Illuminati sebagaimana rekan-rekan komunis mereka, menentang semua gerakan nasionalis. Mereka segera menggulingkan para legioner, dan menaruh para patriot ini dalam kamp-kamp konsentrasi. Sebelum menerima jabatannya pada 1940, Sturza mengunjungi Berlin. Tidak ada orang mau bicara kepadanya kecuali Laksamana Wilhelm Canaris, orang cerdik yang mengetuai Abwehr, intelijen tentara Jerman. Canaris punya permintaan yang mengejutkan Sturza. Dia memintanya bekerja sama dengan bawahan Canaris di Bukares, seorang keluarga Morozov yang dicurigai oleh Sturza sebagai agen komunis. Ditekan mengenai hal ini, Canaris berkata, Morozov memberikan informasi terbaik tentang persiapan militer Rusia Soviet. Sebelum meninggalkan Berlin, Sturza menerima kunjungan dari Deputi Canaris, seorang Kapten Muller. Sekali lagi dia memikul desakan-desakan ketuanya, yang membuatku dan istriku tercengang. Kapten Muller memberitahu kami bahwa Britania Raya tidak pernah dan tidak akan pernah kalah. Dia menambahkan, hal yang akan aku katakan kepadamu, berasal dari seorang ofisir Prusia, mungkin dianggap pengkhianatan berat. Namun simaklah. Dalam keadaan apapun jangan mengambil tanggung jawab sebagai Menteri Urusan Luar Negeri di negaramu, karena memaksakan perang pada pihak yang berlawanan dengan Britania Raya. Kalian akan dihancurkan. Britania Raya selalu berjaya. Ini hal ganjil untuk dikatakan oleh seorang pegawai Abwehr pada Agustus tahun 1940. Pada saat itu Jerman telah menguasai Prancis, dan banyak bagian Eropa sehingga sepertinya mustahil mengalahkan Jerman. Sturza berpikir dia sedang diuji dan tidak berisiko dirinya di penjara. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa aku telah melakukan kontak dengan lingkaran mata-mata terbesar, dan para pengkhianat yang dikenal dalam sejarah militer negara manapun. Canaris, yang mungkin keturunan Yahudi Yunani, memang menyabotase usaha perang Nazi. Sturza percaya lingkaran mata-matanya merupakan penyebab utama kekalahan Nazi. Setelah gagal berusaha membunuh Hitler, para anggotanya disiksa dan dibunuh dengan brutal oleh Gestapo. Secara otomatis mereka dipotret sebagai pahlawan pemberani. Para humanis berprinsip teguh yang menentang tirani yang fasis. Seandainya inilah yang benar. Namun, pernyataan, kalian akan dihancurkan. Britania Raya selalu berjaya, mengusulkan agenda yang berbeda, konstruksi dunia yang lebih luas. Markas-markas kapitalis komunis internasional adalah di London. Bank of England mendanai mesin perang Nazi sama seperti mereka mendanai revolusi Bolshevik. Para bankir menyutradarai Perang Dunia II untuk menghancurkan negara-negara kuat di Eropa, dan menyapu bersih orang-orang terbaik dari generasi baru. Apakah Canaris Illuminati atau tipuan Illuminati? Rupanya dia ingin menggulingkan Hitler dan mengakhiri perang lebih cepat. Tapi sekutu bersikeras agar Jerman menyerah tanpa syarat, misalnya pelucutan maksimum. Tidak ada angkatan nasionalis, termasuk Jerman, yang akan tersisa. Hanya ada para internasionalis. Tentara Jerman tidak punya pilihan selain melawan hingga akhir. Saya tidak memandang Perang Dunia II sebagai perang yang baik. Perang ini dirancang untuk memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan-tangan yang biasanya. Tujuan lainnya adalah merusak kemanusiaan dan moralnya. Kedua pihak dalam perang ini bersalah atas kekejaman-kekejaman yang tak terkatakan. Kedua perang besar ini, dan perang ketiga yang berpotensi timbul, didesain untuk memajukan rencana Illuminati untuk menjadi diktator dan menguasai pikiran dunia yang disatukan. Umat manusia berada dalam cengkeraman persekongkolan jahat multigenerasi. Sementara hal genting ini direncanakan, umat manusia malah terlalu terpesona oleh seks dan uang sehingga tidak menyadarinya. Para bankir memperpanjang Perang Dunia I hingga 3 tahun. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1915, ada seorang perawat Inggris 50 tahun bernama Edith Cavell.
Ia mengepalai rumah sakit sekaligus sekolah medis di Belgia. Ia ditembak oleh regu tembak Jerman. Kematiannya menyulut perasaan anti-Jerman di Amerika Serikat, dan menyebabkan pendaftaran tentara di Inggris bertambah 100%. Ia telah membantu beberapa tahanan perang dari Inggris melarikan diri. Biasanya kejahatan seperti ini dihukum 3 bulan penjara. Kenapa ia dibunuh? Menurut Eustace Mullins, Edith Cavell tidak sengaja mengetahui informasi berbahaya. Pada tanggal 15 April tahun 1915, jurnal The Nursing Mirror di London menerbitkan suratnya yang mengungkap bahwa Komisi Pembebasan Belgia Bersekutu, bertugas memberi makan Belgia, sesungguhnya menyalurkan ribuan ton makanan kepada Jerman. Sir William Wiseman, kepala intelijen Inggris dan seorang rekanan di antara para bankir Kuhn, Loeb dan CO, mendesak Jerman untuk mengeksekusi Cavell sebagai mata-mata. Wiseman yakin bahwa keberlangsungan perang sedang di ujung tanduk. Jerman dengan enggan menyepakati hal ini. Dengan demikian, terciptalah salah seorang martir utama di Perang Dunia Pertama. Sangat sinis menurut Anda. Tidak lebih sinis daripada menghancurkan World Trade Center, dan membunuh lebih dari 3.000 orang Amerika untuk memulai perang terhadap teror gadungan. Contoh kerja sama antar negara yang suka berkelahi ini tercapai karena Wiseman rapat dengan Kepala Federal Reserve Amerika Serikat, Paul Warburg. Saudara laki-laki Warburg, Max, adalah kepala intelijen Jerman dan teman dekat Kaiser Wilhelm. Para bankir bank sentral yang berbasis di London memanfaatkan perang untuk melemahkan negara-negara dan menjajah dunia, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Israel, dan lain-lain. Kesulitan menjalankan Perang Dunia I adalah mereka sudah membuat bangkrut negara-negara Eropa dengan menjualkan kapal perang dan lain-lain. Eropa tidak sanggup membiayai perang. Diperkenalkannya Federal Reserve Amerika Serikat, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada 1913 memecahkan masalah ini. Pinjaman-pinjaman pemerintah Amerika Serikat membiayai Perang Dunia I. Rakyat Amerika terjepit di tengah kedua pihak yang berkonflik. Cara mereka mengangkat Jerman. Jerman dan sekutu-sekutunya tidak punya sumber daya untuk berperang lebih dari setahun. Sebagaimana yang diusulkan oleh temuan Edith Cavell, para mafia bank memecahkan masalah ini lewat berdagang dengan negara-negara netral, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Maka para mafia bank membuat sumber-sumber dari Inggris, Amerika Serikat, dan Kekaisaran Inggris untuk mencapai Jerman secara tidak langsung. Seluruh hal ini didokumentasi dalam sebuah buku terbitan tahun 1923, yang berjudul The Triumph of Unarmed Forces tahun 1914 sampai tahun 1918. Kemenangan Angkatan Tak Bersenjata tahun 1914 sampai tahun 1918. Buku ini ditulis oleh Laksamana Muda MWWP Konset, yang merupakan atas Angkatan Laut Inggris di Skandinavia. Pekerjaannya adalah melacak gerakan persediaan angkatan tak bersenjata, yang dibutuhkan demi keberlanjutan konflik. Contohnya, Skandinavia sepenuhnya bergantung kepada batu bara Inggris. Maka biji besi Swedia yang menjadi bahan bakar kapal-kapal selam Jerman, yang menenggelamkan pengapalan Inggris mencapai Jerman dengan kapal-kapal bertenaga batu bara Inggris. Jerman membutuhkan gliserin, lemak binatang, untuk membuat peledak. Inggris tidak kesulitan memperoleh zat ini karena ia menguasai lautan. Setelah perang dimulai, permintaan produk-produk ini dari negara-negara netral meledak. Inggris tetap memenuhi pesanan-pesanan ini. Padahal mereka bisa saja melarangnya. Hal yang sama berlaku bagi tembaga, seng, nikel, timah, dan banyak produk-produk esensial lain. Konsete percaya bahwa jika produk-produk ini diembargo, perang pasti berakhir pada tahun 1915. Perdagangan teh, kopi,
dan biji coklat ke negara-negara netral juga meningkat secara dramatis, tapi produk-produk ini seringkali tidak ada di sana. Semuanya dikirim ke Jerman demi laba besar. Protes Konsete tidak didengarkan siapapun. Menteri pemblokiran adalah Robert Cecil, seorang anggota meja bundar, yaitu perkumpulan jahat para bankir bank sentral. Dengan cara serupa, para bankir bank sentral mendanai pihak Jerman lewat bank-bank Skandinavia, hingga sejumlah 45 juta pound sterling. Negara-negara sekutu menjadi budak hutang para mafia bank. Walaupun memperoleh pemasukan besar dari pajak, hutang nasional Inggris menanjak 10 kali. Pemerintah gagal memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya sebagai satu-satunya peminjam besar pada masa perang untuk memperoleh uang dengan suku bunga rendah. Hutang nasional Prancis meningkat dari 28 miliar menjadi 151 miliar franc. Davis The History of Money. Hutang Amerika Serikat menjulang dari 1 miliar menjadi 25 miliar dolar. Menurut buku The Merchants of Death, Perang Dunia I dibiayai oleh 27 negara. Perang ini menggerakkan 66.103.164 orang, yang 37.494.186 diantaranya menjadi korban fatal, sekitar 7 juta orang meninggal. Biaya langsungnya diperkirakan sebesar 208 miliar dolar. Biaya tidak langsungnya sekitar 151 miliar dolar. Dan angka ini belum termasuk miliar-miliar tambahan untuk membayar bunga, biaya perawatan veteran dan pensiunan perang, dan pengeluaran-pengeluaran semacamnya. Masihkah ada keraguan bahwa umat manusia sedang diperbudak para pemuja setan? Misi tercapai. Dengan misterius seperti dimulainya, perang berakhir. Pada Desember tahun 1918, Kekaisaran Jerman mendadak ambruk. Kita bisa menebak apa yang terjadi. Para mafia bank telah mencapai tujuan mereka dan menutup keran dana. Maka, wajarlah Jerman merasa dikhianati, apalagi para mafia bank di Versailles mendikte mereka untuk memberikan ganti rugi yang berat. Apa saja tujuan para mafia bank? Tatanan dunia lama dihancurkan. 4 kekaisaran, Rusia, Jerman, Austro-Hungaria, dan Ottoman, hancur berkeping-keping. Para mafia bank telah membekali para pesuruh Bolshevik mereka di Rusia. Mereka memastikan Palestina akan menjadi negara Yahudi di bawah kendali mereka. Israel akan menjadi sumber konflik baru yang kekal. Peradaban Barat Kristen mempunyai semangat optimistis berdasarkan keyakinan terhadap manusia dan Tuhan. Namun, gara-gara mandi darah seperti Verdun, 800.000 orang tewas, semangat ini terkena serangan mematikan. Kembang generasi baru dibantai. Lihat buku Testament of Youth yang ditulis Vera Brittain tentang penuturan saksi mata yang mengharukan. Tinjauan luas terhadap sejarah ini menguak pola. Pembunuhan ahli waris Austria, Duke Ferdinand, oleh kelompok Mason bernama Black Hand adalah sandiwara, alasan yang dibuat-buat untuk memicu Perang Dunia I. Hal ini sepadan dengan tragedi tanggal 11 September tahun 2001. Kesimpulannya, sejarah modern adalah kisah tentang bagaimana kartel perbankan sentral mengubah monopoli kreditnya menjadi monopoli kekuasaan. Hal ini mengakibatkan hancurnya koneksi kita dengan negara, agama, ras, dan keluarga kita. Ini berarti menukar kebenaran objektif dengan diktat mereka, pembenaran politik, dan lain-lain. Butuh keberanian dan kejernihan pikiran untuk memahami bahwa kita adalah kelinci percobaan di lab mereka. Kita telah dijual oleh para pemimpin kita, dibodohi oleh media, pendidikan kita, dan dirusak oleh negara yang seharusnya mensejahterakan kita. Semua orang bisa dibeli. Kita bahkan tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi, apalagi bertindak. Untuk sekarang ini kita makmur dan mengira diri kita bebas. Sebagaimana Aldous Huxley katakan, di negara totalitarian yang benar-benar efektif,
Bos-bos politik mempunyai pasukan manajer yang serba berkuasa dan mengendalikan populasi budak yang tidak perlu dipaksa. Rakyat tidak perlu dipaksa karena mereka mencintai kehambaan mereka. Departemen-departemen propaganda, editor surat kabar, hingga guru sekolah bertugas menumbuhkan kecintaan ini. Sisi terangnya adalah kini kita mengetahui bahwa masyarakat kita adalah palsu. Tidak lagi kita perlu bertekuk lutut kepada para dewa palsu. Kebenaran akan membebaskanmu. Amerika Serikat adalah koloni finansial Crown. Amerika Serikat telah menjadi koloni finansial bagi Inggris selama setidaknya 100 tahun. Ini ditegaskan oleh laporan Kolonel E.M. House, sebuah laporan perkembangan sepanjang 10 halaman yang membuat kita merinding. Laporan ini bertanggal 10 Juni tahun 1919 dan memotret Amerika Serikat. Penulisnya adalah Kolonel Edward Mandell House tahun 1858 sampai tahun 1938, agen Rothschild yang diam-diam mengarahkan urusan negara Amerika Serikat selama pemerintahan Woodrow Wilson. House dikenal sebagai teman sekaligus alter ego bagi Wilson. Dia tidak bertugas di militer, dan jabatan kolonel pura-pura belaka. Laporan itu ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris David Lloyd George, yang dinobatkan sebagai pengacara bagi organisasi Zionis dunia. Laporan-laporan rinci tentang perkembangan Kolonel House adalah, demi kembalinya koloni-koloni Amerika yang damai ke tangan Crown. Liga Bangsa-Bangsa adalah topeng hegemoni Inggris. Crown adalah hegemoni para bankir internasional yang berbasis di London beserta sekutu-sekutu mereka yang aristokrat. House menulis, kami telah membungkus rencana ini dalam kesepakatan perdamaian sehingga dunia harus menerima Liga atau meneruskan perang. Pada dasarnya Liga sama dengan Kekaisaran Inggris dengan Amerika yang tunduk sebagai koloninya. Laporan itu berlumuran penghinaan bagi rakyat Amerika. Orang-orang bodoh negeri ini pemuja kepahlawanan yang kecanduan dan tidak bisa sembuh, Kolonel House menjelaskan. Seseorang dengan slogan yang mengungkapkan aspirasi tanpa arti bisa memanipulasi mereka dengan mudah. Sesudahnya, mereka akan mempercayai si pengusung slogan apapun yang dilakukannya. Woodrow Wilson telah memperoleh kepercayaan ini dengan manfaatnya yang luar biasa bagi kita. Rev. Jacob Thorkelson tahun 1876 sampai tahun 1945 memperkenalkan laporan House kepada Kongres pada Oktober tahun 1939 dan menerbitkannya di Dewan Kongres tanggal 13 Oktober tahun 1939. Halaman 598-604. Usaha-usaha untuk menghapusnya gagal. Teks utuh ini tersedia di dalam jaringan. Mahkota. Para bankir Inggris mengambil alih Amerika Serikat pada masa pemerintahan Teddy Roosevelt tahun 1901 sampai tahun 1909, ketika Rothschild dari JP Morgan seorang diri mengendalikan 25% bisnis Amerika. Crown terdiri dari para pemilik Bank of England. Identitas mereka adalah rahasia resmi. Menurut E. C. Knuth, oligarki finansial internasional menggunakan alegori Crown sebagai simbol kekuasaan, dan mempunyai markas di kota kuno London. Bank of England raksasa, sebuah lembaga milik swasta, tidak tunduk kepada peraturan dari Parlemen Inggris, dan dengan demikian merupakan kekuatan dunia yang berdaulat. Bodoh jika berbicara tentang imperialisme Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, atau bahkan Zionis. Mereka semua adalah boneka kain bagi satu imperialisme yang menjajah seluruh bumi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Ini adalah tatanan dunia baru. Kolonel House melanjutkan, kembalinya koloni-koloni Amerika dengan damai hanya bisa diwujudkan dengan persetujuan kelompok dominan dari klan-klan yang berkuasa. Cole House menuturkan bagaimana orang-orang Amerika diajari untuk menerima kepemimpinan Inggris.
Dia merincikan bagaimana universitas-universitas dan pers dipenuhi staf kelahiran Inggris atau orang Kanada. Lewat Palang Merah, Gerakan Pramuka, YMCA, gereja, dan organisasi-organisasi kemanusiaan, religius, dan berpura-pura religius lainnya, kita telah menciptakan atmosfer usaha internasional yang memperkuat gagasan penyatuan dunia berbahasa Inggris. Klub-klub luar negeri, klub-klub jasa, dan badan-badan amal perang membuat kita bisa menyusupi semua golongan dan kelas dari negara itu. Ini adalah indikasi tentang betapa kuatnya pengaruh Illuminati dalam menyusup. Kita melihat semua surat kabar Amerika terasing dari dunia non-Amerika seolah mereka berada di planet lain alih-alih di belahan dunia lain. Hal ini diwujudkan oleh Associated Press dan para pengumpul berita universal lainnya, kecuali Hearst. Dengan demikian, hanya sudut pandang kita saja yang masuk ke dalam koran-koran yang mereka sajikan. Dia mengumbar bahwa Amerika Serikat, seraya tetap mempertahankan citra sebagai negara merdeka, sebenarnya identik dengan koloni-koloni lain dalam hubungannya dengan Crown. Bukankah Presiden Wilson membatalkan program Angkatan Laut Besar dan dengan patuh menyerahkan komando kelautan kepada kita? Dia mengumbar bahwa persekutuan Anglo-Amerika telah menjadi kekuatan finansial tanpa tandingan di dunia. Dia mengucapkan selamat kepada agen-agen fiskal kita, Mess Pierpont Morgan dan Company yang telah melibatkan negara ini ke dalam perang. Mereka menggunakan pengaruh yang luas terhadap kebijakan surat kabar lewat iklan, dan meminjamkan $2 miliar kepada Jepang untuk membangun armada laut untuk menandingi Amerika, membuat Amerika Serikat semakin bergantung kepada Inggris. Kolonel House mengumbar bahwa Crown menggunakan uang yang dipinjamkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk perang, untuk membeli ladang-ladang minyak di California, Meksiko, dan Amerika Latin. Perang telah menjadikan kita memiliki banyak bahan mentah dunia. Sekarang kita mengendalikan banyak ladang minyak dunia, dan dengan demikian transportasi dan industri dunia. Muslihat Liga Bangsa-Bangsa. Isu yang mendesak sekarang adalah mentransfer kedaulatannya yang berbahaya dari koloni ini kepada Crown. Singkatnya, kita harus memasukkan Amerika ke dalam kekaisaran. Langkah pertama adalah rencana Wilson untuk Liga Bangsa-Bangsa yang kita siapkan untuknya. Perubahan mendadak apapun bisa mengejutkan masa Amerika yang dungu dan membangunkan mereka untuk menentang perubahan. Juga menentang kita. Maka kebijakan terbaik kita adalah menunjuk Presiden Wilson sebagai presiden pertama Liga. Dia akan mampu memuaskan orang-orang Amerika, yang jauh dari menyerahkan kemerdekaan mereka kepada Liga, sesungguhnya mereka memperluas kedaulatan mereka dengan Liga. Meramalkan Undang-Undang Patriot tentang terorisme, Kolonel House berkata Woodrow Wilson sendiri bisa menanam benih aksi anti-Bolshevik yang jika ditafsirkan secara yudisial akan memungkinkan langkah-langkah hukuman yang sesuai untuk diterapkan kepada setiap orang Amerika, yang mungkin cukup kurang bijaksana untuk menegaskan bahwa Amerika harus mendeklarasikan kemerdekaannya sekali lagi. Kolonel House menjelaskan dengan sangat rinci tentang bagaimana Wilson pasti ditekan dan dimanipulasi. Banyak orang berpikir orang lain menulis laporan ini tapi hanya Edward Mandell House yang mengenal Wilson sebaik ini. Contohnya dia berkata, Wilson mudah tersinggung dan sangat pendendam. Duta Besar Inggris yang baru harus menjadi pemuja Wilson, dan pria terhormat yang siap membantu presiden. Dia mendaftar hadiah-hadiah yang sudah diberikan kepada Wilson. Seluruh sistem pikiran kita sedang dikendalikan. Kolonel House mengusulkan sesi pertama Liga Bangsa-Bangsa diadakan di Washington. Ini akan meyakinkan orang-orang naif ini bahwa mereka adalah liga dan kekuasaan berpihak kepada mereka. Dia merekomendasikan serangkaian tontonan yang bisa mengalihkan masa dari usaha apapun untuk terlalu berpikir melebihi jatah mereka. Seraya menanti hiburan pengalihan ini menjadi vulgar, kita terus-menerus mengajarkan kehebatan-kehebatan Liga. Puja-puji untuk Liga digunturkan oleh pers kita,
ditetapkan oleh presiden-presiden universitas kita, dan diakui oleh para profesor kita. Para penulis dan pengajar kita menganalisis kebaikan-kebaikannya yang terpilih. Kita telah mendaftar 8.000 penyebar propaganda untuk Liga. Kita telah mengelola banyak pertemuan gereja, komite, konferensi, rapat tahunan, konvensi, dewan pada tingkat nasional dan internasional untuk menggembar-gemborkan kelahiran Liga sebagai terbitnya perdamaian universal. Para agrikulturalis, bankir, broker, akuntan, ahli kimia, dan semua kelompok fungsional lain yang mampu melakukan tekanan profesional, bisnis, finansial, atau sosial secara terkelola akan bertemu untuk mendukung Liga atas nama perdamaian, kemajuan peradaban, dan kemakmuran. Firma-firma film kita sedang mempersiapkan film yang membuka zaman baru. Singkatnya, seluruh sistem pikiran kita dikendalikan tiada henti, tanpa letih, tanpa ampun, untuk memastikan Liga diadopsi. Dan Liga akan diadopsi, karena bisnis menginginkan perdamaian, orang bermoral tidak bisa mengingkari perjanjian. Setelah melemaskan otot untuk membela diri, para politisi akan mengalah dengan gagah berani karena kalau tidak nasib orang yang ceroboh dan lalai akan menimpa mereka. Kesimpulannya, laporan Kolonel House menyibak kenyataan di balik globalisasi dan PBB. Jika kita butuh bukti konspirasi jangka panjang untuk menumbangkan kedaulatan dan membelenggu kemanusiaan, ini dia buktinya. Berkat oposisi gagah berani dari para senator Republikan, Amerika Serikat menolak perjanjian perdamaian yang meliputi Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 November tahun 1919. Untuk sementara plot ini gagal. Tapi kampanye terselubung para bankir Inggris untuk memaksakan tirani dunia tidak berkurang. Mereka mendanai Hitler dan mengatur depresi dan Perang Dunia II. Liga Bangsa-Bangsa dibangkitkan kembali sebagai PBB pada 1945 dan cerita bohong Perang Dingin dimulai. Sekarang kita punya peristiwa tanggal 11 September dan perang melawan teror. Tatanan dunia baru, pemerintahan dunia, dan globalisasi adalah perpanjangan imperialisme Inggris. Imperialisme Inggris sendiri adalah perwujudan hegemoni finansial para bankir bank sentral dan kaki tangan mereka. Rakyat Amerika membantu membangun tatanan dunia baru untuk master mereka, Crown. Rakyat Amerika akan menjadi para kolonis yang harus berlutut di kaki singgasana. Surat-surat rekomendasi untuk mengendalikan ladang-ladang minyak mengusulkan bahwa minyak adalah alat utama dan terpenting dalam dominasi dunia. Tahap final tirani dunia meliputi kendali penuh terhadap minyak Timur Tengah. Hal ini menjelaskan nasib Irak dan meramalkan invasi Iran. Ancaman ini tidak bisa dicirikan sebagai ulah Yahudi saja. Keluarga Rothschild telah menerima kolaborasi dari golongan elit finansial, budaya, dan politik dunia sehingga poin Yahudi tak relevan lagi. Pada dasarnya kolaborasi adalah syarat bagi izin masuk. Golongan elit barat telah merengkuh harapan kematian bagi peradaban. Mereka telah menjual jiwa mereka, dan jiwa kita kepada setan. Kudeta bangkir tahun 1933 adalah muslihat. Cerita bahwa para bankir Wall Street berencana menggulingkan FDR pada tahun 1933 masih hangat pada tahun 2007. Baru-baru ini, BBC menyebut kakek George W. Bush, Prescott Bush, sebagai salah seorang konspirator. Tatanan dunia baru rupanya masih menganggap Roosevelt dan kesepakatan baru sebagai aset propaganda. Mereka ingin kita berpikir para bankir tidak menjalankan pemerintahan dan fasisme tidak menyamar sebagai liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Para bankir Illuminati membuat sandiwara kudeta agar FDR dipercaya rakyat sebagai musuh bebuyutan Wall Street. Seperti yang akan saya tunjukkan, secara teratur mereka menggunakan trik seperti ini untuk membangun presiden boneka mereka. Para konspirator, anggota Liga Kebebasan Amerika,
mendekati Majen Smedley Butler yang sudah pensiun untuk menggunakan 500.000 veteran untuk mencopot FDR dan menjadi figur seperti Mussolini. Smedley Butler pasti orang terakhir yang akan Anda tanyai jika Anda serius. Anggota Marina dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah, Majen Smedley Butler dipaksa untuk mengundurkan diri oleh Herbert Hoover karena menyebut Mussolini anjing gila, dan memperingatkan bahwa pengikut-pengikutnya yang fasis akan merajalela di Eropa. Butler menolak untuk menarik pernyataannya dan berkat itu menjadi pahlawan nasional dalam satu malam. Mereka meminta pria ini untuk menjadi Mussolini Amerika. Bagaimanapun, jika Anda ingin ada orang menguak kudetamu, Butler adalah orangnya. Butler juga tidak berteman dengan siapapun di Wall Street. Dia berkeliling negeri dengan pidato yang menyatakan bahwa para bankir menggunakan tentara Amerika Serikat sebagai gangster untuk kapitalisme, tukang pukul dan kolektor utang. Jika menilik masa lalu, saya merasa bahwa saya bisa memberikan Al Capone beberapa petunjuk, kata Butler. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengoperasikan kejahatannya di 3 distrik. Saya beroperasi di 3 benua. Ada sesuatu yang sudah jelas gila dari semua ini, Curt Gentry berkomentar. Butler melambung karena berbicara menentang fasisme, tapi malah diminta untuk menjadi Mussolini Amerika. Namun, Gentry dan sebagian besar sejarawan menerima kisah ini. Maka mereka berfungsi sebagai juru bicara berbayaran tinggi. Kisah ini paling diterima dalam buku Jules Archer terbitan tahun 1973, yang berjudul The Plot to Seize the White House, rencana untuk mencengkeram Gedung Putih. Menilai dari karya-karya lain Archer, entah dia ahli propaganda terbaik Illuminati atau korban tipu terbesar, atau dua-duanya. Topik-topiknya yang lain seperti pembela manusia, orang-orang garis depan Illuminati seperti Trotsky, Mao Zedong, Zhou Enlai, dan Ho Chi Minh. Dia juga menulis buku-buku tentang gerakan-gerakan yang disponsori golongan elit seperti feminisme, hak sipil, dan lingkungan. Siapakah FDR? Untuk jawabannya, kita berhutang budi kepada buku yang ditulis oleh seorang dokter New York bernama Emmanuel Josephson. Dia dokter yang pemberani, jujur, dan berjiwa publik. Judul bukunya yang terbit 1948 adalah The Strange Death of Franklin D. Roosevelt. FDR adalah anak bawang 2 keluarga Illuminati, Delano dan Roosevelt. Dia mempunyai hubungan keluarga dengan selusin Presiden Amerika Serikat, 4 dari garis keluarga Roosevelt dan 8 dari Delano. Dia sepupu ketiga dari Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth. Keluarga-keluarga ini mempunyai sedikit keturunan Yahudi, tapi mereka juga punya darah Belanda, Jerman, Swedia, dan terutama Inggris. Ayah dari ibu FDR, Warren Delano, makmur dengan berdagang opium. Ayah FDR, James Roosevelt, adalah wakil presiden sebuah perusahaan rel kereta api dan direktur beberapa perusahaan. FDR adalah anak manja yang selalu mengubah peraturan agar sesuai dengan kehendaknya. Dia ditutor secara privat dan gagal kuliah di Fakultas Hukum. Tapi entah bagaimana dia tetap boleh mengikuti ujian kualifikasi. Dia tidak pernah mempunyai pekerjaan sungguhan. Pada tahun 1920-an, dia membantu mengapungkan beberapa pembuatan uang secara ilegal di bursa saham. Sebagai gubernur dan kemudian presiden, dia mudah dipengaruhi, sering mengelak, dan tampak tidak jujur hingga tataran ekstrim. Louis Howe menciptakan karakter FDR untuk publik dan menggantikan tugasnya berpikir. Howe adalah alter ego FDR yang lebih bijaksana. FDR punya sebuah pasukan kecil penulis pidato dan kadang-kadang ada kekacauan. Ketika diterima sebagai nominasi Demokrat pada tahun 1932, dia diberikan 2 pidato dengan sudut pandang yang sama sekali berlawanan dan membaca dua-duanya. Setelah FDR terserang ensefalomielitis, radang otak dan saraf tulang belakang,
keluarga Rockefeller memberinya sebuah spa kesehatan di Warm Springs, Georgia. Sesudah itu mereka menyalurkan jutaan dolar kepada FDR dengan kedok sebagai sumbangan bagi yayasan FDR. Dr. Josephson menemukan bahwa lembaga itu tidak menerima sumbangan dan tidak menerbitkan laporan keuangan. Josephson mengungkapkan, Roosevelt disuap besar-besaran untuk menjabat. Pada akhir tahun 1930, sekitar $700.000 dituang ke dalam brankas yayasan itu. FDR adalah boneka menyedihkan yang digerakkan oleh para konspirator. Mereka berencana menghancurkan demokrasi dan mendirikan monarki Amerika. Sebagai balasannya, Bendahara Amerika Serikat di bawah FDR menghabiskan ratusan juta dolar untuk menyuap Raja Saudi Ibnu Saud. Mereka membangun infrastruktur minyak di Arab Saudi untuk menguntungkan Standard Oil. Josephson berkata bahwa doktrin-doktrin dasar Kekaisaran Rockefeller adalah pemerintahan monarkis feudalistis, monopoli setiap kebutuhan hidup dan eksistensi negara, dan kediktatoran mutlak. Pihak kaya harus mengadu domba dan menguasai, rakyat harus ditangani bukan sebagai rakyat Amerika melainkan sebagai golongan-golongan minoritas yang saling mencekik, buruh versus kapital, hitam versus putih, Katolik versus Protestan, Kristen versus Yahudi contohnya. Dia bisa menambahkan pria vs wanita dan homo versus hetero. Penentangan palsu dari Wall Street. Seorang keturunan kaya yang rusak moralnya mencalonkan diri menjadi presiden pasti berpura-pura membela kepentingan umum. Pasti sponsor bankir mereka mau memalsukan respon tidak senang dan penentangan. FDR belajar tentang pencalonan presiden dari sepupunya Theodore Roosevelt yang berpura-pura menjadi penghancur kepercayaan, seraya tetap menciptakan kepercayaan dan memberikan negara kepada mereka. Para kontributor kampanye tahun 1932 FDR meliputi golongan elit bisnis Amerika Serikat. Mereka orang-orang yang sama dengan yang berusaha menggulingkannya setahun kemudian, Hearst, Rockefeller, Morgan, Baruch, DuPont, Astor. Pada tahun 1933 sekelompok publisis menyarankan bahwa fasisme mulai tidak populer di Amerika, dan FDR bisa unggul dengan menentang Nazi. Mereka mengusulkan agar Hearst dan publikasinya meluncurkan serangan pura-pura kepada Roosevelt. Pada saat bersamaan mereka berpura-pura mendukung Nazisme dan fasisme. Maka orang-orang yang anti-Nazi dan anti-fasis memihak Roosevelt. Seperti yang diperkirakan para penggoda opini publik, publik yang naif mengamuk membaca Hearst dan berombongan pergi ke mobil-mobil Roosevelt. Mereka buta akan fakta bahwa dia akan memberi mereka merek kediktatoran yang baru. Perang antagonisme sama sekali palsu. Hearst mempekerjakan putra FDR yang bernama Elliot, anak perempuannya beserta suaminya. Maka bahwa publik menentang pembangunan gudang senjata DuPont juga palsu. Ethel DuPont menikah dengan FDR Junior. Liga Kebebasan berarti didirikan untuk menyerang Roosevelt dan menentang pemilihan ulang dirinya dengan segajah. Ini berguna untuk melempar semua suara individu pendamai kepada Roosevelt dan membantu memastikan FDR dipilih kembali. Jelas bahwa kudeta fasis cuma tipuan cerdas yang diciptakan oleh publisis. Kesimpulan Curtis Dahl adalah bankir dan menantu FDR. Dia memotret presiden bukan sebagai pemimpin melainkan sebagai pemain berposisi quarterback dengan sedikit saja kekuatan sungguhan. Staf pelatih terdiri dari sekelompok pengawas, penasihat seperti Louis Howe, Bernard Baruch, dan Harry Hopkins, yang mewakili kartel perbankan internasional. Bagi Dahl, FDR pada akhirnya adalah pengkhianat yang dimanipulasi oleh uang dunia dan dimotivasi oleh kecongkakan dan ambisi pribadi. Kudeta bangkir tahun 1933 menandai masalah yang diambil oleh golongan elit keuangan untuk menipu publik. Hingga George Walker Bush, tidak ada presiden yang lebih menyeret Amerika menuju tirani daripada FDR. Apakah Victor Rothschild seorang agen Illuminati? Pada tahun 1942,
Sir Mark Oliphan, seorang fisikawan Inggris terdepan syok ketika seorang pengantar pesan menyampaikan sebuah bagian dari teknologi radar baru. Bersama benda itu ada peringatan dari Inspektur Keamanan MI5, Intelijen Inggris, Victor Rothschild untuk memperkuat keamanan. Beberapa hari sebelumnya, Rothschild telah mengunjungi laboratorium Oliphan di Birmingham University, menanyainya tentang risetnya, lalu mengantungi magnetron bergaris tengah 3 inci tersebut. Benar-benar lancang. Baron Rothschild sendiri adalah mata-mata Soviet. Sebelum mengembalikan magnetron, dia telah mentransmisi gambar-gambar secara rinci kepada Moskow. Fakta ini belakangan ditegaskan oleh para pengawasnya di KGB, agen intelijen Soviet. Oliphan menuturkan cerita ini pada 1994 kepada Roland Perry, seorang penulis Australia. Perry menulis buku The Fifth Man tahun 1994, Sedgwick and Jackson, 475 halaman. Laporan ini dibuat berdasarkan buku itu. Antara tahun 1935 dan tahun 1963, Uni Soviet mengetahui semua rahasia militer dan ilmiah Inggris berkat The Cambridge Five, yaitu lingkaran mata-mata yang beroperasi di MI5, MI6, dan Departemen Luar Negeri. Agensi-agensi intelijen barat dibuat menjadi tidak efektif dan rahasia-rahasia sekutu termasuk desain bom atom dicuri. Para pengkhianat itu adalah Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, dan Anthony Blunt. Tapi ada keengganan yang wajar untuk mengakui bahwa orang kelima adalah Nathaniel Meyer Victor Rothschild tahun 1910 sampai tahun 1990, Baron Rothschild ketiga, kepala dinasti perbankan terkaya dunia dari Inggris, yang mengendalikan Bank of England. Pada tahun 1993 sesudah Uni Soviet dibubarkan, 6 pensiunan kolonel KGB di Moskow menegaskan identitas Rothschild kepada Roland Perry. Kolonel Yuri Modin, pengawas lingkaran mata-mata itu, melanjutkan catatannya. Perry menulis, menurut Modin, Rothschild adalah kunci bagi sebagian besar penyusupan lingkaran mata-mata Cambridge ke dalam intelijen Inggris. Dia memegang kontak-kontaknya, kata Modin. Dia bisa memperkenalkan Burgess, Blunt, dan orang-orang lain kepada figur-figur penting di intelijen seperti Stuart Menzies, Dick White, dan Robert Van Sittart di Departemen Luar Negeri yang mengendalikan MI. Kita bisa memaklumi keengganan ini. Keluarga Rothschild tidak diragukan adalah pemegang saham terbesar di sistem bank sentral dunia. Karir Victor Rothschild sebagai agen Soviet menegaskan bahwa para bankir berbasis di London ini berencana mewujudkan kediktatoran pemerintahan dunia, yang bersaudara dengan komunisme. Maka semakin bisa dipercayalah klaim bahwa mereka berada di balik revolusi Bolshevik. Mereka juga diyakini memanfaatkan Perang Dingin dan penipuan tanggal 11 September dan perang melawan teror baru-baru ini untuk memajukan rencana mereka menghegemoni dunia. Mana yang lebih masuk akal? Salah seorang terkaya di dunia, Victor Rothschild, mendukung gagasan-gagasan komunis agar hartanya yang berlimpah dan jabatannya dicabut. Atau bahwa komunisme sesungguhnya adalah penipuan yang dirancang untuk mengambil harta dan kebebasan kita dalam samaran kesetaraan ekonomi dan persaudaraan. Orang yang bertindak. Menurut The Fifth Man, Victor Rothschild mempunyai IQ 184. Dia seorang pianis jazz berbakat dengan pemahaman intuitif terhadap banyak disiplin ilmiah. Dia melihat perbankan sebagai bidang yang suram dan memilih contoh kakek buyutnya yang menarik. Kakek buyutnya adalah Lionel Rothschild tahun 1808 sampai tahun 1879, yang diabadikan oleh Benjamin Disraeli sebagai tokoh Sidonia dalam novel Coningsby tahun 1844. Tidak ada menteri negara yang berkomunikasi dengan agen-agen rahasia dan mata-mata politik seperti Sidonia. Dia menjalin relasi dengan semua orang cerdik buangan di dunia.
Daftar kenalannya meliputi orang Yunani, Amernia, Mor, Yahudi yang dirahasiakan, Tartar, Gipsi, orang-orang Polandia yang berpindah-pindah, dan kelompok Charbonari. Daftar kenalan ini dapat menerangi kecurigaan terhadap agenda-agenda rahasia yang sedikit sekali diketahui dunia pada umumnya. Namun, agenda-agenda ini sangat berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa publik. Sejarah rahasia dunia merupakan pengisi waktu luangnya. Hiburan terbesarnya adalah membandingkan motif tersembunyi dalam transaksi dengan prasangka publik. Rothschild belajar zoologi di Cambridge. Di sana dia merekrut Anthony Bloom untuk KGB pada tahun 1936. Belakangan Rothschild bergabung dengan MI5 dan bertugas membalas sabotase. Dia menginstruksi militer tentang cara mengenali dan mencegah bom meledak. Rothschild adalah kawan pribadi Winston Churchill. Perry menulis, keduanya sering bersosialisasi pada tahun-tahun perang. Rothschild menggunakan harta dan jabatannya untuk mengundang sang Perdana Menteri ke pesta-pesta pribadi. Rothschild punya koneksi dengan pimpinan masa perang, akses kepada semua informasi intelijen kunci, serta akses kepada setiap perkembangan senjata utama dan operasi-operasi balas sabotasenya di Inggris. Semua ini menjadikan Rothschild figur yang diam-diam kuat selama tahun-tahun perang. Hasilnya adalah Stalin mengetahui informasi vital sama banyaknya dengan Churchill, seringkali sebelum Komando Tinggi Inggris dikabari. Rothschild membantu menetralkan musuh-musuh Uni Soviet yang meminta bantuan kepada Inggris. Contohnya, dia terlibat dalam menutupi pembunuhan pimpinan perang Polandia, Władysław Sikorski, yang pesawatnya diledakkan pada Juli tahun 1944. Sikorski telah menjadi beban bagi Stalin setelah dia mengetahui bahwa KGB telah membanti 16.000 opsir Polandia di hutan Katyn dan di tempat lain pada tahun 1940. Pada tahun 1944, Bloom, Burgess, dan Philby semua tinggal bersama Victor di Mansion Rothschild di Paris. Rothschild sempat bertugas untuk intelijen sekutu di Paris dan menginterogasi banyak tahanan. Setelah perang, Rothschild menghabiskan waktu di Amerika Serikat untuk mengawasi usaha-usaha mempelajari rahasia bom atom. Sebagian disebabkan oleh Cambridge Five, Perry berkata, orang-orang Rusia tahu setiap operasi intelijen utama yang dilakukan terhadap mereka pada tahun 1945 hingga 1963. Kesimpulan Victor Rothschild memegang banyak peran yang berfungsi menyamarkan peran sejatinya, yang saya curigai adalah anggota Dewan Besar Illuminati. Illuminati merupakan tingkat tertinggi Freemasonry. Dia bukan agen rendahan. Mungkin dia memberikan perintah kepada orang-orang seperti Winston Churchill, FDR, dan Stalin. Contohnya, dia memastikan bahwa USSR mendukung didirikannya negara Israel. Dia tahu saluran-saluran belakang yang tepat untuk mencapai para pembuat keputusan di Moskow, seorang kolonel KGB memberi tahu Perry. Anggap saja dia menuntaskan tugas-tugasnya. Hal itu hanya bisa dilakukan jika Anda mencapai puncak. Dia sangat persuasif. Ketika kita mengendalikan persediaan uang, kita bisa menjadi sangat persuasif. Hal ini seperti yang telah dipelajari oleh rakyat Amerika. Golongan superkaya lebih saling menyerupai daripada dengan golongan-golongan lainnya. Tampaknya mereka telah menelantarkan peran utama mereka sebagai pemimpin dan pembina umat manusia. Mereka malah bersekongkol untuk merantai kita. Sayang sekali bahwa satu-satunya hal yang belum mereka miliki adalah cinta. Kenyataan bahwa Rothschild terlindungi hingga kematiannya mengusulkan bahwa para penguasa berkonspirasi tingkat tinggi. Menurut Greg Hallett, Anthony Bloom, seorang rekanan mata-mata, adalah anak haram George kelima, saudara seayah dan mirip dengan Edward ketujuh, Duke of Windsor. Hingga terkuak pada 1964, Bloom dianugerahi gelar kesatria dan kurator koleksi seni ratu. Dia menerima kekebalan dari dakwaan jika mengaku.
Banyak orang percaya konspirasi ini hanya Yahudi. Jelas bahwa Zionisme, neokonservatisme, dan komunisme, dalam segala wujudnya memainkan peran penting. Tapi pertimbangkan ini, Lord Jacob Rothschild yang sekarang adalah Baron Rothschild keempat. Dia putra pertama Victor dari istri pertamanya, Barbara Hutchinson, seorang non-Yahudi yang berpindah kepercayaan. Dalam hukum Yahudi, Jacob Rothschild bukan Yahudi. Dia menikahi Serena Dunn. Omong-omong, Meyer Amsel, satu-satunya anak Victor dari pernikahan keduanya dengan Teresa Mayor, juga non-Yahudi, melakukan bunuh diri pada 1996. Mungkin sang anak memberontak terhadap agenda setan keluarganya. Sementara Victor Rothschild berpura-pura condong kepada gagasan-gagasan sosialis, sang bankir adalah pengkhianat yang mencolok. Pengkhianatan adalah cetak biru bagi politik kontemporer. Kartel bank pusat diam-diam menegakkan kediktatoran politik kontemporer. Kartel perbankan pusat masih diam-diam menegakkan kediktatoran pemerintahan dunia, dengan menyulut perang yang membuatnya mendukung kedua pihak. Seperti lalat bagi anak-anak bengal, begitulah kita bagi dewa-dewi. Mereka membunuh kita sebagai hiburan. Illuminati menipu Hitler dengan pelonggaran. Pada Desember tahun 1942 Heinrich Müller, kepala Gestapo, menggulung jaringan mata-mata Soviet di daratan Eropa dan mengambil daftar agen dan informan Soviet di Inggris. Daftar itu terlihat seperti daftar orang terkemuka di Inggris dan menguak tabir itu dari sejarah modern. Daftar ini menunjukkan bahwa tidak hanya Victor Rothschild, tapi banyak organisasi Inggris bersimpati kepada komunisme Rusia, dan dianggap aset. Aset-aset ini termasuk Edward Wood, Lord Halifax. Mereka adalah sekretaris luar negeri Neville Chamberlain dan arsitek yang memimpin kebijakan pelonggaran. Pelonggaran mendorong Hitler untuk berpikir Inggris ingin dia menyerang Uni Soviet. Sesungguhnya, Halifax bekerja secara langsung untuk komunis. Pelonggaran dirancang untuk memerangkap Hitler dalam perang dua kubu yang akan melontarkan Jerman dan Eropa, dan membunuh 60 juta orang. Di dalam daftar Müller tercantum Victor Rothschild, kepala dinasti perbankan sentral. Victor Rothschild sudah lama dicurigai termasuk anggota Cambridge Five. Mencurigakannya, 4 anggota lain, Burgess, McLean, Blunt, dan Philby, tidak ada di dalam daftar. Anak laki-laki Halifax menikahi seorang Rothschild. Di dalam daftar ini ada Charles Hambro, juga bankir keturunan Yahudi yang terlibat dalam keputusan Bank of England untuk tetap membiayai Nazisme pada tahun 1934 sebagai pengaruh untuk stabilisasi. Jelas bahwa sebagai aset Soviet, pria ini bukan pro-Nazi. Di dalam daftar ini ada Sir Robert Waley Cohen dan banyak anggota kelompok fokus anti pelonggaran yang didanai Winston Churchill. Waley Cohen adalah chairman untuk Shell Oil yang dikendalikan oleh Rothschild dan pimpinan komunitas Yahudi Inggris. Para bankir dan industrialis lain termasuk Eugene Speer, Maurice Baring, Leonard Montefiore, Edward Guggenheim, Sir Robert Mon, dan Sir Philip Sassoon. Semuanya selain Baring adalah keturunan Yahudi. Para pimpinan papan atas Partai Buruh dan Serikat Buruh termasuk Ernest Bevin, Harold Laski, Herbert Stanley Morrison, dan Sir Walter Chitrin. Anggota keluarga-keluarga aristokrat kuno termasuk Richard Combe Abdi, Baron Strabogli, dan Laksamana Reginald Plunkett Ernie Earle Drax. Ada Raja Pers J.S. Elias, kartunis Victor Weiss, dan chairman untuk Daily Express Ralph D. Blumenfeld. Para pejabat negara terkemuka termasuk Rex Slipper dari Departemen Luar Negeri yang menguasai tentara dan Sir Maurice Hankey. Sebagai sekretaris kabinet dan juru tulis Dewan Penasihat tahun 1919 sampai tahun 1938, Sir Maurice Hankey mengetahui segala rahasia negara. Ada orang terpelajar dari Slavia Bernard Pares dan ahli hukum Geerts Louterpach.
Apa kesamaan di antara anggota-anggota kelompok yang berbeda ini? Sekitar setengah di antara mereka dikenali sebagai Yahudi. Tapi hubungan yang mengikat mereka adalah Freemasonry. Entah mereka tertipu atau memang menjadi agen secara sadar, tujuan mereka adalah mendirikan sebuah dunia yang dikuasai Mason atau Illuminati secara kediktatoran. Dunia ini akan dipersembahkan kepada Lucifer sang pemberi cahaya. Dewasa ini, Bush, Clinton, Kerry, Obama, dan McCain dan lain-lain adalah anggotanya. Heinrich Mueller meninggal di California pada tahun 1983. CIA merekrut Mueller di Swiss pada tahun 1948 dan membayarnya $1 juta untuk interogasi sepanjang 1000 halaman yang meliputi daftar ini. Mueller mewariskan arsip-arsip mikrofilmnya kepada keponakannya, Gregory Douglas, yang telah menerbitkan sebagian di antaranya. Umpan dan perubahan. Bank of England mendanai Adolf Hitler lewat Schroeder Bank. F.C. Tierks, seorang managing director di Schroeder Bank. Tierks juga merangkap sebagai direktur Bank of England. Eustace Mullins menulis, berkat para pendukung keuangannya sendiri, para Schroeder, mensponsori pelonggaran, Hitler yakin tidak akan ada perang dengan Inggris. Dia tidak mencurigai satu hal, setelah Chamberlain berhasil menunaikan misinya untuk menipu Hitler, para pendukung pelonggaran akan menyingkirkan Chamberlain dan menjadikan Churchill sebagai Perdana Menteri. Sementara sejarah memotret Hitler menipu Neville Chamberlain dan Lord Halifax yang naif, tampaknya Hitler sendiri dikecoh menjadi berpikir dirinya bisa memperluas kekuasaan ke arah timur dengan kebal. Neville Chamberlain tidak termasuk dalam rahasia ini. Dia meninggal sebelum waktunya, akibat kanker baru beberapa bulan setelah tidak menjabat. Tapi sebagai informan Soviet, Halifax jelas cuma alat. Sebagai orang yang sedari dini menentang Inggris mempersenjatai kembali, Halifax mendukung Hitler memperluas kekuasaan dan belakangan memuji sang diktator sebagai pembenci sejati komunisme. Pada tahun 1937, Halifax sesungguhnya menawari Hitler perubahan dalam tatanan Eropa sehubungan dengan Danzig, Austria dan Cekoslovakia. Halifax, bukan Hitler, adalah orang yang kali pertama menyebut nama daerah-daerah tempat perjanjian Versailles bisa ditafsirkan kembali demi keuntungan Jerman, tulis sejarawan Andrew Roberts. Halifax melakukan satu hal yang dilarang oleh Eden, sekaligus hal yang diperingatkan oleh Van Sittart akan meruntuhkan menara kartu Eropa. Terlebih lagi dia tidak melakukannya sekali tetapi 3 kali selama perbincangan. Penasihat terdekat Halifax adalah Philip Kerr, Lord Lothian, seorang anggota perkumpulan rahasia meja bundar Rothschild, Milner, Rhodes, yaitu Illuminati. Menurut Andrew Roberts, Lothian adalah teman Halifax dan mempunyai pengaruh politik non-parlemen dari jenis yang jarang terlihat di politik masa kini. Pelonggaran dirancang untuk mendorong Hitler mengambil tindakan yang akan membenarkan Barat mendeklarasikan perang. Apa yang ingin kita peroleh adalah kepastian perang bagi kedua pihak, kata Halifax pada Maret tahun 1939. Halifax bertanggung jawab atas jaminan Inggris terhadap Polandia yang gegabah sehingga menyebabkan deklarasi perang ini pada September tahun 1939. USSR juga menginvasi Polandia tapi tidak ada deklarasi perang untuk menentangnya. Stalin sudah lebih dulu siap menyerang Nazi pada 1941. Triknya adalah melibatkan Inggris ke dalam perang terlebih dulu. Demikianlah drama yang membuat kita senewan sepanjang tahun 1939 sampai tahun 1941. Bahwa Inggris seorang diri menjadi pembela kebebasan yang kesepian dalam drama ini adalah tipuan. Jerman sudah dibidik sejak awal. Mungkinkah Amerika Serikat berada dalam posisi yang sama dewasa ini? Para pelonggar dan musuh mereka adalah 2 tim Illuminati yang mengincar tujuan yang sama.
Rumah Manor Cliveden milik Lady Astor seharusnya menjadi markas partai pelonggaran pro-Nazi, tapi seperti yang ditunjukkan oleh Andrew Roberts, menerima para anti-pelonggaran seperti Dov Cooper, Anthony Eden, dan Menteri Luar Negeri Rusia Maxim Litvinov, lahir dengan nama Meir Finkelstein, sebagai tamu rutin. Kesimpulannya, perang-perang adalah buatan Illuminati, sebuah kelompok pemujaan yang merentangkan tentakel-tentakelnya ke seluruh planet. Daftar Mueller membuat kita bisa sekilas melihat komposisi kelompok ini: bankir, industrialis, aristokrat, militer, orang terpelajar, pendukung serikat buruh, dan media dari segala penjuru spektrum politik. Ada banyak orang Yahudi, tapi seharusnya jelas bahwa Illuminati menjadikan orang-orang Yahudi korban sama dengan semua orang lain. Orang-orang Yahudi telah menjadi tumbal untuk komunisme, Zionisme, dan Nazisme. Mungkin beberapa orang di dalam daftar tidak mengetahui apa yang mereka majukan. Illuminati berpura-pura menentang fasisme dan memajukan kesetaraan. Dewasa ini mereka berpura-pura membangun utopia yang humanis. Mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn memasang slogan Plutocrat for the Poor di website miliknya. Illuminati memulai perang untuk merusak moral dan kemanusiaan, untuk menggabungkan kekuatan dan menghasilkan laba besar dan pembudakan dengan hutang. Kelompok pemujaan ini tidak hanya mencengkeram pikiran dan ungkapan. Mereka juga sangat menentukan kenyataan di dunia. Satu-satunya jalan yang bisa kita ambil adalah mencari kebenaran dari sumber-sumber lain dan menentukan kenyataan kembali. Cara para bankir menggiring Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Inggris mundur dari Dunkirk, Prancis Utara dengan memalukan pada tanggal 4 Juni tahun 1940. Dengan membangkang, Winston Churchill menyatakan, "Kita akan melawan di pantai, kita tidak akan pernah menyerah." Dia berani karena diam-diam tahu bahwa Amerika Serikat akan mendukung Inggris habis-habisan. Sebagian besar orang Amerika menentang intervensi ini. Tapi ada kampanye trik kotor Inggris yang tersamar dan memanfaatkan hampir 1.000 orang di NYC, kebanyakan keturunan Inggris dan Kanada. Kampanye ini membajak demokrasi dengan kerja sama penuh dari pemerintahan FDR. Ini termasuk ilustrasi bagaimana para bankir bank sentral yang berbasis di London mengendalikan rakyat Amerika hingga hari ini. Partai Republik menentang intervensi ini. Berkat Inggris, nominasi presiden dari Partai Republik pada tanggal 28 Juni tahun 1940, jatuh ke tangan seorang internasionalis yang pro-intervensi dan pro-pemaksaan militer bernama Wendell Willkie. Seumur hidup dia bergabung dengan Demokrat tetapi tidak pernah mendapatkan jabatan negara. Pada penghujung perang termahal sepanjang sejarah Amerika Serikat, 1 juta jiwa mati atau cacat parah, $2 miliar dalam tahun 1990, rakyat Amerika tidak diberikan pilihan. Tidak ada kandidat anti-perang. Apakah ini mengingatkan Anda kepada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2004 atau 2008? Tidak hanya propaganda yang terlibat. Para pengelola konvensi Republikan, Ralph Williams, seorang isolasionis, standar ganda bagi nasionalis, dengan tepat waktu meninggal pada tanggal 16 Mei dan digantikan oleh Sam Pryor. Sam Pryor telah menjadi mata-mata Inggris seumur hidupnya dan memenuhi konvensi dengan para pendukung Willkie yang berteriak, "Kami ingin Willkie." Benar, Williams berusia 70 tahun. Tapi sejarawan Thomas Mal berkata bahwa mandat Inggris termasuk pembunuhan dan dia menyiratkan bahwa inilah yang terjadi. Heinrich Müller, kepala Gestapo, bekerja untuk CIA selama pemerintahan Truman. Müller menegaskan bahwa Inggris membunuh banyak orang Amerika yang menghalangi jalan. Terpilihnya Willkie sebagai kandidat mengecualikan Presiden Franklin Roosevelt dari tekanan normal sebuah kampanye pemilihan, tulis Mal dalam bukunya terbitan 1998,
yang meledak Desperate Deception, British Covert Operations in the US, tahun 1939 sampai tahun 1944. Penipuan yang putus asa, operasi-operasi Inggris terselubung di Amerika Serikat, tahun 1939 sampai tahun 1944. Walter Lippmann menulis bahwa Wendell Willkie mendadak naik daun dan menjadi nominasi adalah peristiwa yang menentukan. Mungkin peristiwa ini juga sudah ditakdirkan agar kita bisa mendukung dunia bebas. Di bawah pemimpin selain dia, Partai Republik akan berpaling dari Britania Raya. Jika seorang nasionalis Republikan seperti Robert Taft memenangkan nominasi, Churchill siap berdamai dengan Hitler dan meninggalkan Stalin. Holocaust Yahudi tidak akan terjadi karena Hitler menginginkan hubungan yang baik dengan Inggris. Sebagai pengulangan Perang Dunia I, intervensi Amerika memperpanjang perang dengan konsekuensi-konsekuensi yang merusak bagi umat manusia. Rencana permainan Illuminati adalah perang panjang dua pihak dengan Nazi yang akan kalah. Walaupun Mao tidak menyebut Illuminati, bukunya menguak modus operandi Illuminati. Para bankir bank sentral dan mata-mata. Kekaisaran Rockefeller dan Morgan adalah bagian dari kartel perbankan sentral. Pada tingkat tertinggi, semua agensi intelijen, MI6, CIA, Mossad, KGB, melapor kepada kartel ini, bukan kepada pemerintahan negara mereka. Koordinasi Keamanan Inggris BSC MI6 menangani misi Illuminati untuk menggiring Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II. Hal ini didanai oleh keluarga Rockefeller dan Morgan dan berkantor dengan bebas biaya sewa di lantai 38, Gedung Internasional Rockefeller Center. Ini alamat yang menguntungkan, tulis Mao. Beberapa agensi Inggris yang mendukung intervensi juga berkantor di sini. Jasa Pers Inggris berlokasi di lantai 44. Kelompok garis depan intelijen Inggris, Fight for Freedom, menempatkan operasi-operasinya di lantai 22 gedung yang sama, juga dengan bebas biaya sewa. Wendell Willkie telah mengelola banyak konvensi Partai Demokrat. Dia adalah presiden sebuah perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh Morgan dan anggota eksekutif Fight for Freedom. Seluruh kampanyenya didanai dan dikelola oleh keluarga Morgan dan intelijen Inggris tapi dibuat untuk terlihat buatan sendiri. Setelah kalah pada pemilihan tahun 1940, Willkie bekerja rapat dengan FDR untuk menyabotase para Republikan nasionalis dan sempat dipertimbangkan untuk menjadi wakil presiden bagi FDR pada tahun 1944. Namun, Willkie sepertinya habis perannya. Dengan tepat waktu dia meninggal tahun 1944 pada usia 52 akibat infeksi tenggorokan Streptococcus yang diperolehnya di rumah sakit. Mengalahkan Nazisme bukanlah tujuan intervensi Amerika Serikat dalam jangka dekat. Tujuan dekat adalah membuat perang yang panjang, meletihkan, dan menguntungkan. Perang ini akan memusatkan lebih banyak kekuatan di tangan mereka dan pada akhirnya juga pemerintahan dunia. Modus operandi. Pada tahun 1930-an rakyat Amerika mengetahui bagaimana para bankir telah menyetir Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia I demi laba besar. Kongres meluluskan sederet perundang-undangan untuk mencegah terjadinya hal ini lagi. Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain menyebut Kongres Amerika Serikat, otak udang dan pengecut yang sok benar. Illuminati harus mengubah opini publik sebelum FDR bisa terjun ke dalam perang. Senjata utama mereka adalah media massa yang memang dimiliki oleh para bankir sentral atau dikendalikan oleh periklanan dari kartel mereka. Pada tahun 1940 publikasi-publikasi yang dimiliki oleh para bankir sentral dan orang-orang garis depan mereka, termasuk New York Herald Tribune, New York Times, PM, Chicago Sun, The College Group Look, Time Life, Washington Post, dan Baltimore Sun. Semuanya jelas mendukung intervensi. Hollywood juga memproduksi propaganda perang.
Alexander Korda, sutradara Lady Hamilton dan The Lion Has Wings adalah agen Inggris. Para jurnalis yang sukses menjadi juru bicara intelijen Inggris termasuk Walter Winchell, Drew Pearson, Dorothy Thompson, Walter Lippmann, James Reston, dan Hubert Bayard Swope. Jajak pendapat opini publik dicurangi atau diedit agar rakyat Amerika mendapatkan kesan bahwa mereka mendukung intervensi. Misalnya, seorang agen Inggris David Ogilvy merusak jajak pendapat Gallup. Para politisi nasionalis seperti Hamilton Fish, Martin Dice, dan Burton Weller dicoreng namanya sebagai pro-Nazi dan antisemit. Mereka diburu dengan tuduhan-tuduhan palsu dan akhirnya ditaklukkan. Misalnya, Senator Arthur Vandenbroek berubah pikiran dengan bantuan seorang sosialita cantik yang bekerja untuk intelijen Inggris. Inggris merekayasa foto-foto kekejaman Jerman dan peta palsu yang diaku sebagai rencana Nazi untuk membagi Amerika Selatan. Peta ini membantu FDR menjatuhkan perundang-undangan terakhir yang masih netral. Ramalan-ramalan palsu menyebutkan kehancuran Hitler dan para isolasionis Amerika. Seperti komunis, Inggris membentuk berbagai kelompok yang menyamar sebagai organisasi akar rumput. Mereka termasuk Friends of Democracy, League for Human Rights, dan Fight for Freedom Committee. Selepas perang, Dewan Hubungan Luar Negeri yang dikuasai Rockefeller memastikan bahwa sejarah resmi intervensi Amerika ditulis. Mereka tidak mau mengulang perasaan malu akibat terkuaknya fakta bahwa Amerika Serikat ditipu untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Orang-orang Yahudi komunis Inggris hanya akan menelantarkan Stalin sebagai usaha terakhir. Freemasonry Inggris, yaitu para bankir sentral, berada di balik revolusi Bolshevik. Tapi dengan berpura-pura ditentang, Inggris bisa mengkhianati sekutu mereka, orang-orang Rusia kulit putih yang nasionalis. Para bankir belakangan menciptakan Jerman Nazi sebagian karena Stalin sendiri telah menjadi terlalu nasionalistis. Para bankir akan membiarkan kedua titan itu beradu kuat seperti monster-monster dalam film horor Jepang. Tapi Hitler harus kalah karena dia lebih independen daripada Stalin. Buku Mao membuat kita bisa sekilas-sekilas melihat arus kepentingan antara para bankir sentral, Inggris, para pemimpin Yahudi, dan USSR. Contohnya, BSC memberikan subsidi kepada Overseas News Agency. Itu adalah cabang dari Jewish Telegraphic Agency (JTA) yang didirikan oleh Jacob Landau. Bankir Felix Warburg juga memberikan subsidi kepada JTA, yang bertugas mempublikasikan penganiayaan Yahudi. Landau juga eksekutif Fight for Freedom. Kode pesan-pesan Venona dipecahkan, pesan kawat antara kedutaan besar Soviet dan Moskow. Hal ini menguak bahwa Landau bekerja untuk Inggris dan Soviet sekaligus. Dia bepergian ke Mexico City pada tahun 1943, dan beberapa kali bertemu duta besar Soviet. Mao menulis, pesan-pesan Venona menguak intelijen rahasia Soviet telah secara menyeluruh merasuki BSC dan peranakannya, OSS yang menjadi CIA. William Stephenson menuju BSC. Tangan kanannya adalah Kolonel Charles Dick Ellis, seorang anggota MI6 yang mengelola dan menjalankan CIA nantinya. Menurut Mao, Ellis juga dicurigai bekerja untuk jasa intelijen Jerman dan Soviet. Gambaran ini konsisten dengan pandangan bahwa para bankir sentral diam-diam mengendalikan semua agensi intelijen dan perang-perang yang terjadi hanyalah permainan. Akhirnya, keponakan Freud, Edward Bernays, membantu manipulasi massa untuk Illuminati. Dalam bukunya yang berjudul Propaganda, dia menulis, manipulasi yang sadar yang cerdas terhadap kebiasaan dan pendapat massa adalah unsur yang penting dalam masyarakat demokratis. Orang-orang yang memanipulasi mekanisme masyarakat yang tak tampak ini adalah pemerintah yang tak kasat mata, yaitu kekuatan sejati yang menguasai negara kita. Jelas bahwa demokrasi dan kemerdekaan sendiri adalah ilusi. Hanya ada pilihan yang diberikan Illuminati dan debat pun dikendalikan oleh mereka.
Pada akhirnya demokrasi kita hanya mengesahkan kekuatan yang tidak benar. Rakyat Amerika sedang digiring ke dalam perang dunia berikutnya. Periode saat ini mungkin bisa disamakan dengan tahun 1930-an ketika kedua pihak sudah bersenjata dan berlatih. Perang nanti akan mengeliminasi banyak mulut yang tak berguna alias orang yang tidak produktif.